Ya, selamat pagi. Nama saya Firman. Selamat datang di channel saya, Lazy Reviews, channel yang bahas serba-serbi mengenai arsitektur. Nah, pagi ini saya akan mengajar di salah satu kampus swasta di Bandung, jurusan arsitektur, mengenai coworking space. Nah, coworking space ini adalah salah satu fungsi yang sedang tren saat ini di dunia terutama. Mungkin di Indonesia sudah mulai banyak juga sebetulnya, tetapi banyakkan konversi bangunan lama menjadi coworking space gitu. Nah, di tugas studio perancangan 4 yang saya tangani kali ini, saya akan membuat satu bangunan dedicated untuk coworking space. Coworking space-nya sebetulnya agak unik nih fungsinya, karena coworking space ini bisa hybrid dengan fungsi apapun gitu. Misalnya dengan cafe, dengan mungkin penginapan, kemudian dengan tempat rental komputer dan lain-lain lah. Jadi sangat fleksibel, ditentukan oleh konteksnya. Tetapi mungkin pagi ini saya tidak akan membahas itu saja, tetapi saya akan memberikan, sebetulnya kuliah online ini sudah mulai dari semester lalu ya. Jadi saya sebagai pengajar arsitektur gitu, saya mendapatkan perasaan kurang pol gitu. Bukan kurang menyenangkan, tapi kurang pol gitu kalau mengajar, karena memang pelajaran arsitektur itu adalah komunikasi dua arah ya, berhadapan. Sekarang saya mengajarnya harus bertatapan melalui layar gitu, jadi agak 50% gitu perasaannya gitu. Tapi sebelum saya sampaikan kekurangan kelebihan mengajar online, mungkin saya akan mengajar dulu karena waktunya sudah dekat nih. Ya, saya akan mulai. Buka dulu, saya menggunakan Zoom, jadi saya akan buka dulu aplikasinya. Ikuti terus ya. Nah, tadi sudah selesai mengajarnya 1 jam cukup, 1 jam setengah, 1 jam setengah cukup. Terima kasih Zoom ya telah memberikan upgrade gratis lebih dari 40 menit. Ya, ini tips juga bagi Anda yang pengajar, silahkan daftarkan Anda sebagai lecturer atau pengajar. Nanti Anda mendapatkan gratis upgrade lebih dari 40 menit gitu. Biasanya 40 menit kan. Oke, nah pengalaman saya mengajar daring mungkin dari semester kemarin itu rasanya gimana ya? Ada satu sisi kurang gitu. Selama ini kita kan berhadapan dengan mahasiswa, melihat ekspresi, kemudian kita juga bisa mendapatkan feedback yang saya ajarkan itu dimengerti atau tidak, ada pertanyaan atau tidak. Kalau ada yang masih belum mengerti, mungkin akan saya bantu lebih intens gitu. Saat ini kita bertatapannya lewat layar, jadi saya merasa kurang juga gitu. Terlebih saya mengajar arsitektur di studio, karena ini kan mengajarkan Anda berpraktek ya, merancang gitu ya. Jadi perlu istilahnya apa, komunikasi dua arah. Biasanya saya mengajar itu tidak satu kelas saya ajar sekaligus, tapi memang man to man gitu ya. Jadi setiap desain itu mempunyai karakteristik berbeda, kemudian juga didesain dengan cara berbeda, kemudian kita juga memberikan advice yang berbeda. Jadi tidak bisa seluruh kelas saya bagikan dengan tips atau solusi yang sama. Biasanya saya lebih suka man to man gitu ya, memberikan advice, kemudian melihat pola pikir dari mahasiswanya gitu ya, dia mengerti atau tidak, potensinya di mana gitu ya. Ya sekarang ya, jujur saja saya sangat
apa ya, kehilangan itu gitu. Sedikit sedih sih sebetulnya ya, karena khawatir gitu mahasiswa saya tuh tidak menangkap apa yang saya sampaikan kalau daring gitu ya. Kemudian juga sisi positifnya mungkin ya, selain tadi sisi negatif yang saya sebutkan tadi, sisi positifnya mungkin mahasiswa sekarang itu dituntut untuk kemandirian gitu ya. Dari dari hasil semester yang kemarin saya dapatkan, memang ada beberapa mahasiswa yang kurang lebih performance-nya kurang. Nah, itu yang perlu saya bantu intens sebetulnya. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang di luar ekspektasi saya baik sekali gitu. Jadi ada kemandirian itu sangat penting gitu ya dalam suasana sekarang gitu. Itu yang menjadi nilai positif saat ini. Oke, demikian curhatnya hari ini. Ini materinya mungkin tidak berguna hari ini. Jadi ya mohon maaf, nanti saya akan ajak Anda ke tempat-tempat proyek saya yang lain. Ya, mudah-mudahan suasana ini cepat berlalu, kembali ke normal, kemudian semua orang sehat, dan perekonomian tentunya harus lebih baik lagi daripada sekarang. Oke, terima kasih sudah menonton video pendek saya yang panjang sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.